Pernikahan Lesti dan Rizky Bilar nampaknya semakin dekat meski keduanya masih belum membocorkan tanggal dan bulan pernikahannya. Publik pun disuguhi rangkaian persiapan yang sudah dilakukan Rizky Bilar serta keluarga besar Lesti. Tapi di tengah kebahagiaan persiapan pernikahan Lesti dan Rizky Bilar, muncul Lutfi Agizal yang mengunggah status dan ramai dikabarkan menyindir Rizky Bilar. Lantas benarkah status Lutfi memang ditujukan untuk Bilar? Mempersiapkan sebuah pernikahan impian memang membutuhkan tenaga ekstra. Bilar mengakui ada tekanan yang sangat kuat di tengah kesibukannya. Baginya, pekerjaan dan persiapan pernikahan adalah dua hal yang cukup berat. Lantas, bagaimana Bilar menghadapi tudingan bahwa pernikahannya tidak lebih dari sebuah settingan? Selain persiapan yang terus dikebut, Rizky Bilar dan Lesti juga menyimpan cerita di balik foto prewed mengenakan busana adat Minang. Fotografer serta makeup artis yang menangani Lesti juga membocorkan soal proses pembuatan foto prewedding. Lantas seperti apa kisah di balik foto prewedding Bilar dan Lesti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berawal dari dijodoh-jodohkan netizen, Rizky Bilar dan Lesti akhirnya memantapkan hati untuk menuju ke pelaminan. Dan di tengah kesibukan Rizky Bilar dan Lesti mempersiapkan pernikahan, nama Lutfi Agizal kembali muncul. Lutfi muncul dengan postingannya yang terkesan menyindir Bilar. Lutfi mengunggah kalimat yang ada kaitannya dengan niat menikah. Kalimat ini bisa dengan mudah diarahkan pada Bilar, karena pemain sinetron muda itu pernah menyebut bahwa pernikahannya dengan Lesti dimulai dari bercandaan. Tapi tidak lama setelah memposting kalimat yang ditenggarai menyindir, Lutfi segera membuat postingan baru yang isinya minta maaf. Menurutnya, meski terlambat permintaan maaf sudah dilakukan, sehingga persoalan dianggap telah usai. Tapi sebenarnya dimaksudkan untuk siapakah postingan tersebut? Saya juga nggak nyangka ya, itulah hidup namanya misteri. Kita nggak pernah tahu kita berjodoh dengan siapa. Yang dekat bisa jauh, yang jauh bisa dekat. Yang nggak disangka-sangka bisa menjadi seorang yang bisa spesial bagi kita. Berawal dari orang yang menjodoh-jodohkan saya, berawal dari saya juga sempat bercanda sama dia sering. Saya dulu memang sering bercanda seperti kayak gua satu kakak bisa menjadi bagian dari keluarga kamu, atau dia juga nyeletuk bahwa jadi istri kakak aja kayak gitu. Berawal dari hal seperti itu, guyonan seperti itu yang akhirnya alhamdulillah membuat kami benar-benar perasaan itu real, nggak bisa disetting. Itu buat gue pribadi, gue tulis self reminder bahwa kan gue juga mau nikah, kebetulan tahun ini juga, insya Allah. Bahkan jauh dari bulan Januari gue udah rilis poster prewed gue, dan gue udah statement di beberapa media gue Oktober nikah. Untuk tanggalnya gue nggak bisa sebut karena memang masih vendor-vendor, harus kita lock semuanya dulu. Begitu udah ke-lock semuanya baru gue akan rilis tanggalnya. Gue bilang kalau pernikahan itu memang harus didasari dengan niat ibadah, bukan niat yang lain. Itu mengingatkan gue sendiri. Dan ketika satu hari kemudian gue lihat, loh kok digabungkan sama salah satu akun gosip gitu loh, yang
seakan gue dengan pihak lain. Gue minta maaf, gue minta maaf, 100% gue minta maaf bahwa statement gue kemarin adalah untuk reminder myself, self reminder, bukan untuk siapapun. Tapi ketika malah jadi bertuan ke pihak-pihak yang lain, disinilah gue mau klarifikasi, gue minta maaf, 100% minta maaf, bukan untuk siapa-siapa. Mendapatkan berkah, kerja dengan niat mulia, niat untuk meneguhkan saya, niat untuk mengejar cita-cita di masa depan saya tanpa harus melihat orang lain, itu udah cukup buat saya. Pasca membuat postingan yang diduga menyindir niat Rizky Bilar menikah, kini Lutfi Agizal diserang netizen. Hujatan datang secara bergelombang, walaupun menurut pengakuannya, kalimat dalam postingannya sesungguhnya tidak ditujukan pada Bilar. Banjir hujatan tak kunjung berhenti, bahkan ketika Lutfi sudah membuat permintaan maaf atas postingan sebelumnya. Ia hanya berharap warganet bisa lebih bijak untuk mencerna setiap postingan seseorang. Meskipun bukan kali ini saja Lutfi terlibat masalah dengan Rizky Bilar, tapi ia tak menduga bahwa hujatan pun melebar kemana-mana, termasuk keluarga hingga orang-orang di sekitarnya. Masih, bahkan hujatannya sampai kemana-mana. Sampai ke keluarga gua, sampai ke pasangan gua, sampai ke kampus gua. Buat apa? Tolonglah jangan malah melihatkan kebodohan sendiri dengan menyerang suatu hal yang bukan pada tempatnya. Kalian mau menghujat saya, kalian mau benci saya, silahkan. Bencilah saya. Jangan orang lain. Dari semua postingan itu tolong dicerna dengan baik-baik. Saya tidak minta untuk menjadi idola kalian ataupun menjadi sesuatu buat kalian. Tapi bahwa netizen Indonesia harus lebih cermat lagi. Bahwa suatu hal yang mereka lihat harus benar-benar ditelaah. Sekarang kalau saya sudah klarifikasi untuk self reminder saya, emang nggak boleh, gitu. Tapi ini masih dibilang buat mereka, ya percuma gitu loh. Saya bilang, saya minta maaf walaupun ini terlambat, jadi percuma. Kalau kalian tidak bisa menggunakan dengan akal sehat. Persiapan pernikahan Bilar dan Lesti diwarnai dugaan sindiran oleh Lutfi Agizal. Tapi selain itu, rencana pernikahan Rizky Bilar dengan Lesti juga dituding settingan karena Lesti merilis lagu menjelang pernikahannya. Lantas, bagaimana Bilar menanggapinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Menuju tanggal pernikahan yang semakin dekat, Rizky Bilar bertambah sibuk. Ia juga sudah mulai mengurangi jadwal syuting karena ingin fokus mempersiapkan momentum terpenting dalam hidupnya itu. Tapi mendekati hari H, Bilar mengaku banyak sekali yang harus diurus sehingga membuat beban pikirannya kian bertambah berat. Belum lagi beberapa pekerjaan yang meski sudah dikurangi, tetap saja menyita jadwalnya. Benarkah beban pekerjaan serta konsentrasi mempersiapkan pernikahan membawa Rizky Bilar pada situasi yang cukup berat? Ya awalnya memang saya full day, tapi belakangan ini memang saya kurangin jadwal di mana saya udah on off untuk nge-host. Jadi ya ada spare waktu di mana malam saya bisa lebih luang waktunya. Iya sebenarnya iya mungkin bisa jadi itu salah satu faktor, tapi ya memang tekanan pekerjaan juga termasuk juga semakin padat, biasa semakin besar tanggung jawab saya, otomatis
pikiran saya makin berat. Pasti banyak yang saya pikirkan, pasti banyak yang saya kerjakan. Dalam hitungan bulan itu bukan waktu yang lama, itu singkat banget hitungan bulan. Jadi kan mereka harus preparein fisik, ya kan, semuanya mereka turun tangan. Makanya mereka meeting A, B, C segala macam. Ya untuk ini semua lah, pokoknya kabar bahagianya pasti akan mereka umumkan nanti. Cuma yang namanya kita hidup ya, mau kita seterkenal apa, pasti kan di mana mereka bisa posisiin. Ada yang sakral, ada yang harus ditutup, ada yang bisa dipublish, dan ada yang tidak bisa dipublish gitu. Kadang kita sudah menjaga aja untuk tidak mempublish semuanya, masih aja diperbincangkan hal yang aneh-aneh. Doain aja, amin, amin lah, pokoknya mah sehat semua, insya Allah lancar. Di antara kesibukan Rizky Bilar menyiapkan kebutuhan pernikahannya dengan Lesti, muncul tudingan bahwa semua ini tidak lebih dari settingan. Tuduhan itu muncul setelah Lesti diketahui merilis sebuah lagu baru yang bertema pernikahan. Tapi segera saja Rizky Bilar menepis tudingan itu. Tidak ada alasan melakukan settingan, terutama untuk sebuah pernikahan yang sakral. Terlebih lagi, niatnya menikahi Lesti sudah muncul jauh hari sebelum lagu tersebut diciptakan. Apalagi sejak pertemuan awal dengan Lesti, Bilar sudah mengungkapkan niatnya untuk serius dan menikah. Ya sebenarnya kan itu kan cuma lagu ya. Dan niat saya nikahin itu bahkan sebelum lagu itu diciptakan gitu, sebelum lagu itu ada gitu. Dari awal kita kenal memang kita udah ada arah bahwa kita menikah sebulan. Kembali lagi seperti saya bilang tadi bahwa ya udah kita cukup jalani kehidupan kita tanpa pusingin omongan orang. Atau kita juga cuma punya 2 tangan. Nggak bisa nutup mulut orang, tapi kita gunain 2 tangan kita untuk tutup telinga aja gitu. Settingan Allah lebih indah daripada settingan manusia. Kayaknya Kak Bilar mah dari kemarin juga serius terus deh. Tahun ini. Insya Allah, amin. Memang dari dulu ya, dari awal mereka dekat, ya termasuk dari yang pertama bilang, ya Bilar dulu, ya Bilar ngadap ke saya, bahwa dia mau serius dan benar-benar mau sampai, pokoknya dia serius sampai melangkah atau ke jenjang pelaminan gitu. Ya saya kalau yang serius, yang udah ada pembicaraan secara langsung saya, otomatis saya juga mengiyakan, yang saya tetap mendukung. Pernikahan Lesti dengan Rizky Bilar yang sedang dalam masa persiapan diwarnai tudingan settingan. Tapi ada cerita apa di balik foto prewed Lesti dan Bilar? Apa kata fotografer dan makeup artis yang merias Lesti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Perjalanan Lesti dan Rizky Bilar menuju pelaminan sepertinya memang semakin laju. Mereka terus melakukan berbagai persiapan setelah terkuak foto prewed yang kemudian diakui oleh Rizky Bilar. Dari foto tersebut juga terungkap konsep budaya Minang yang menjadi pilihan Bilar untuk foto pranikahnya. Tapi memang saat itu seperti dikisahkan sang fotografer, tidak ada informasi bahwa foto tersebut untuk kebutuhan prewedding. Hanya saja yang sudah disiapkan adalah konsep pemotretan yang mengambil adat Koto Gadang. Sesi foto khusus tersebut sesungguhnya sudah dibuat beberapa bulan lalu, tapi menjadi viral karena kedua calon pengantin yakni Bilar dan Lesti mengunggahnya. Saya nggak tahu sebenarnya itu foto untuk apa, nggak tahu untuk prewedding atau untuk apa, saya nggak tahu juga. Yang jelas dia ngontek aku pengen foto pakai baju adat Padang, Koto Gadang bersama Bilar. Mungkin si Lesti itu kan nggak tahu adat-adat gitu kan, karena dia kan orang Sunda. Jadi
Dede udah diserahin ke akulah yang nyari semuanya, konsepnya, ininya, baju-bajunya dari mana, dan Dede emang nggak tahu dari mana bajunya, ini siapa, yang penting aku bawa dengan adat yang dia mau, udah gitu aja. Sebenarnya konsep cuma satu, cuman karena bajunya ganti-ganti ya 3 kali. Konsepnya cuma koto gadang aja, selebihnya nggak ada. Cuman kita ganti kostum aja, mungkin bajunya warna nude, warna ini, warna itu gitu. Kayaknya 3 deh, seingat aku. Aku dibilang dikip dulu aja ya, gitu. Ya udah, aku kan ya udah kalau dikip ya aku tahan aja di rumah, nggak tahu nanti kapan, terserah dia lah, kata. Akhirnya lah keluar yang kemarin. Kok udah di-upload, untuk apa ini? Karena aku baca-baca kan gitu-gitu. Oh ya udah aku beli upload kali. Ternyata pas aku upload juga rame, viral gitu. Oh, dia mau ini untuk preweddingnya dia ya, karena mereka kan dua-duanya sibuk ya. Dan keturunan aslinya Bilar ya emang Bilar Minang. Kalau masalah bajunya ada beberapa kok emang yang dari keturunannya Bilar apa, keturunan Dede apa, segala macam, yang internasional pun juga pasti ada gitu. Ya itu mereka ya pilihannya mereka semua. Pernikahan ini yang akan terjadi nanti, amin ya Allah, pilihannya mereka, kemauannya mereka, keyakinannya mereka. Tidak ada unsur paksaan dari siapapun, tidak ada unsur paksaan dari orang tua atau segala macam. Mereka emang punya apa ya, punya prinsip untuk kayak gue tuh pengen nikah muda. Selain fotografer yang akhirnya juga angkat bicara, adalah makeup artist yang merias Lesti saat melakukan foto prewedding. Berbeda dengan Aldi yang mengabadikan momen Lesti Bilar mengenakan busana Minang, menurut Rizky, dirinya sudah tahu bahwa pemotretan hari itu untuk kebutuhan prewed. Konsep yang diambil memang koto gadang, mengenakan 3 busana yang berbeda. Sebagai pria yang sudah mengenal karakter Lesti, ia hanya membutuhkan riasan sederhana saja. Standar makeup untuk kebutuhan prewedding. Untuk makeup ya kayak standarnya aja sih, karena emang ngambil konsep kayak prewed pengantin kan, jadinya ya udah dibikin kayak pakemnya aja. Iya emang buat prewed. Konsepnya emang kita ngambil konsep ini kan, konsep prewed kan, konsep Padang gitu. Kayak pakemnya aja, pengen kayak foto gadang. Kita kan suka kasih surprise kan, biar netizen menerka-nerka dulu gitu. Terus habis itu kita buktiin aja gitu. Lesti itu tipikal orangnya yang kayak gitu, nggak usah banyak ini, yang penting langsung. Nanti pas resepsi itu Lesti mau pakai adat Sunda kan gitu, jadi itu pas itunya dia ngambil Minangnya dari sekarang. Semua foto gadang, cuman foto gadang yang modern karena pakai kebaya gitu. Terus kalau yang 2 itu emang pakemnya, cuman beda warna. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam, hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.